Kalian akan bisa pemilihan formasi kembali, ini kembali satu ini ya. Nah, di sini pemilihan bagi formasi yang tak terpenuhi, yaitu PPG dapat memilih guru TK sampai SMA sesuai provinsi domisilinya ya, teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, sebentar lagi akan buka yaitu portal SSC ASN, yang mana ini adalah merupakan portal untuk pendaftaran sekolah kedinasan, kemudian CPNS dan juga P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik itu P3K umum atau non guru maupun P3K untuk guru, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memperbaharui informasi kepada teman-teman semuanya, khusus bagi yang ingin mendaftar di P3K Guru tahun 2021 ya, yaitu terkait tentang alur sistem seleksi P3K Guru, mulai dari awal pembuatan akun sampai nanti penerbitan NIP itu seperti apa. Maka teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian nggak akan ketinggalan informasi ya. Baiklah sobat-sobat semuanya, ini adalah alur sistem seleksi P3K Guru tahun 2021 teman-teman. Bagi kemarin kalian yang menanyakan untuk alur seleksi yang P3K Guru itu bagaimana gitu kan. Kalau misalkan CPNS itu kan saya rasa sama dengan tahun kemarin ya, dan sudah saya berikan video sebelumnya. Oke, sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang untuk tahun ini ingin mendaftar di P3K Guru, nah di sini pastikan kalian memenuhi persyaratan, yang mana syaratnya yang berhak untuk mendaftar di P3K Guru 2021 itu adalah teman-teman yang terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri maupun swasta yang masuk dalam Dapodik atau Data Pokok Pendidikan, dan juga yaitu lulusan PPG ya yang punya sertifikat pendidik. Kemudian untuk alur pendaftaran di P3K Guru 2021 ini adalah mulai dari awal sampai akhir adalah seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini untuk langkah pertama teman-teman, ini saya rasa sama dengan yang di sekolah kedinasan maupun di CPNS dan juga P3K umum, yaitu teman-teman dalam tahap pembuatan akun ya. Ketika teman-teman itu ingin membuat akun, nanti akan ada yaitu validitas ya, validasi, yaitu nomor induk KTP ya teman-teman, yaitu dengan cara cek identitas. Nah, itu sudah saya berikan videonya di video sebelumnya. Nah, di sini teman-teman pada saat membuat akun SSC ASN, ini yang pertama teman-teman akan memasuki yaitu tahapan validasi WNI dengan NIK integrasi dengan Dukcapil ya. Makanya sedari sekarang teman-teman untuk NIK-nya, KTP dan juga KK itu upayakan sudah terkoneksi dengan Dukcapil ya teman-teman, sudah terdaftar KTP elektronik. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman itu berhasil, maka nanti di sini akan bisa melanjutkan berikutnya. Kalau enggak, itu nanti data enggak ditemukan nanti ya. Dan yang kedua, validasi usia, yaitu sesuai dengan persyaratan yang bisa mendaftar di P3K Guru. Ini adalah usia 20 sampai 59 tahun atau 1 tahun sebelum batas usia jabatan pada saat mendaftar ya teman-teman. Di sini berikutnya itu adalah teman-teman membuat password dan pengamanan akun ya. Nah, setelah itu nanti jika teman-teman berhasil validasi NIK dan juga usia, kalian berkesempatan untuk membuat password dan pengamanan akun. Kemudian teman-teman di sini berikutnya pengecekan awal jenis data pelamar ya. Jadi inilah yang membedakan dengan P3K non guru. Jadi di sini ada pengecekan awal jenis data pelamar seperti yang ada pada video sebelumnya. Itu menurut BKN itu nanti semua berkas disiapkan oleh Kemdikbud teman-teman bagi yang honorer. Jadi di sini pengecekan awal jenis data pelamar. Jadi nanti akan terkoneksi data kalian yang guru honorer itu dari Dapodik ya teman-teman. Oke. Kemudian jika sudah selesai membuat akun, maka nanti di sini teman-teman bisa mendaftar ya. Nah, melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran di sini yang pertama teman-teman melengkapi data ya. Nah, melengkapi data ini pastikan sama dengan data yang ada di KTP dan KK ya, kartu identitas juga ijazah ya teman-teman.
Kemudian berikutnya teman-teman nanti unggah dokumen. Nah, unggah dokumennya apa saja, nanti silahkan simak video saya sebelumnya. Kemudian spesifikasinya, juga untuk ukurannya, formatnya gitu kan. Kemudian setelah itu pengecekan mandiri data dokumen. Nah ini teman-teman, nanti akan masuk pada tahap yaitu pengecekan data. Ini adalah resume ya, pastikan datanya benar, isiannya benar, jangan sampai ada data yang salah, karena kalau misalkan sudah disubmit itu nanti nggak bisa diedit lagi ya teman-teman. Kemudian setelah itu nanti teman-teman masuk pada tahap verifikasi ya. Nah ini masuk pada tahap verifikasi, yang mana untuk verifikasi ini, nah di sini teman-teman, verifikasi ini verifikasi data yang diinput maupun yang ditarik dari sumber data lain. Nah, verifikasi dokumen berdasarkan persyaratan teman-teman. Nah, di sini teman-teman, verifikasi data yang diinput maupun yang ditarik dari sumber data lain, maksudnya ini untuk misalkan tenaga honorer kategori 2 atau guru honorer, kemudian lulusan dari sertifikat pendidik ya, PPG gitu kan. Nah ini akan diverifikasi, yaitu data yang diinput ini adalah data yang kita masukkan upload manual, yang ditarik dari sumber lain ini adalah misalkan kalau teman-teman itu kemarin melakukan verifal ijazah ya, itu nanti datanya ditarik dari PD Dikti. Yang ditarik dari PD Dikti itu adalah untuk ijazah ya, kelulusan teman-teman. Kemudian juga sertifikat pendidik gitu kan. Nah itu teman-teman. Kemudian dari Dapodik ya, nah itu. Kemudian verifikasi dokumen berdasarkan persyaratan. Nah persyaratannya apa saja itu nanti akan diverifikasi di sini. Kemudian pada tahap verifikasi ini nanti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini tidak lolos ya teman-teman. Kalau tidak lolos ini nanti teman-teman bisa memasuki masa sanggah. Nah di sini kalian masuk masa sanggah dan lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Dan nanti kalau misalkan kalian lulus masa sanggah, ini nanti kalian lulus sanggah dan bisa lolos verifikasi. Nah bagi teman-teman yang langsung lolos verifikasi, langkah berikutnya nanti kalian akan masuk pada tahap pengumuman ya. Nah di pengumuman ini akan diumumkan kalian akan masuk pada tahap yang dilakukan ya, pengumuman ini pemilihan formasi bagi peserta yang diverifikasi dan masuk dalam peserta ujian tahap 1. Jadi untuk pengumuman yang di sini nanti kalian pemilihan formasi bagi peserta yang diverifikasi dan masuk dalam peserta ujian tahap 1. Kemudian teman-teman itu masuk ke ujian seleksi ya. Nah ujian seleksi, setelah itu nanti pengolahan nilai teman-teman. Nah ini pengolahan nilai. Dalam pengolahan nilai ini nanti ada yang lolos, ada yang tidak lolos ya, dan semua itu akan disampaikan dalam pengumuman ya. Nah dalam pengumuman, kemudian nanti setelah pengumuman itu akan ada masa sanggah. Nah ini masa sanggah, kemudian masuk pada pengumuman pasca sanggah teman-teman. Pada saat pengumuman pasca sanggah ini nanti akan ada dua kemungkinan lagi teman-teman. Yang pertama ini tidak lulus, dan yang kedua yang lulus. Oke, kita bicarakan yang lulus dulu ya. Di pengumuman pasca sanggah ujian 1 ini teman-teman, ini yang lulus ya, yang lulus ini nanti kalian akan masuk pada tahap pengusulan nomor induk P3K ya. Nah pengusulan nomor induk P3K, kemudian setelah itu nanti akan ditetapkan P3K nya. Ini adalah misalkan untuk guru honorer K2 maupun guru honorer sekolah negeri ya teman-teman. Jadi kalian upayakan dalam tes tahap 1 ini lulus, sehingga nanti mulus kalian itu masuk ke sini. Setelah lulus pasca sanggah ini kalian diusulkan nomor induknya P3K dan ditetapkan NIP-nya, akhirnya kalian diangkat ya. Kemudian pada tahap 1 ujian tahap 1 yang tidak lulus ini nanti kalian akan bisa memilih kembali teman-teman ya. Kalian akan bisa pemilihan formasi kembali, ini kembali 1 ini ya. Nah di sini pemilihan bagi formasi yang tak terpenuhi, yaitu PPG dapat memilih guru TK sampai SMA sesuai provinsi domisilinya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, guru swasta dan guru negeri dapat memilih sekolah lain tapi masih dalam satu instansi dan tingkat mapelnya TK, SD, SMP, SMA ini teman-teman. Kemudian ini yang ada tanda bintang ini nanti disesuaikan dengan Permen Pan RB yang akan terbit nanti ya. Semoga nanti bisa menguntungkan teman-teman guru honorer ya nanti ya. Oke, nah ini teman-teman. Kemudian nanti kalian masuk pada pemilihan formasi kembali ini ya. Nah masuk kembali, formasi kembali.
Setelah itu teman-teman nanti masuk ujian seleksi 2. Nah ini teman-teman, masuk ujian seleksi 2. Kemudian nanti akan ada masuk dalam tahap pengolahan nilai, tentunya diambil passing grade ya. Kemudian untuk passing grade sampai saat ini yang tahu itu adalah BKN Spanselnas teman-teman. Kemudian dalam pengolahan nilai ini akan ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak lolos dan lolos ya. Nanti yang lolos dan tidak lolos itu nanti akan masuk dalam tahap pengumuman dan diumumkan bersamaan. Kemudian nanti masuk dalam masa sanggah. Nah, dalam pengumuman ini teman-teman, ini nanti kalian akan diumumkan dalam pengumuman pasca sanggah. Kalau misalkan teman-teman yang lolos dalam ujian tahap 2, ujian seleksi 2, nanti yang lolos ini kalian diusulkan untuk dapat nomor induk P3K dan ditetapkan nomor induk P3K-nya. Kalau kalian masih nggak lolos lagi ya teman-teman, ini nanti kalian akan masuk dalam pemilihan formasi kembali yang kedua. Yang mana di sini nanti semua peserta dapat memilih wilayah ataupun mapel dimanapun yang tidak terpenuhi formasinya ya. Nah jadi nanti tergantung formasinya masih ada apa tidak. Kalau masih, kalian masih bisa melamarnya ya. Kemudian setelah itu nanti kalian akan diuji teman-teman. Nah masuk dalam ujian seleksi 2. Nah nanti akan diolah nilai kalian. Kemudian nanti yang lolos dan nggak lolos akan diumumkan, dan di sini dioptimalisasi formasi. Jadi nanti entah lolos atau enggak, kalau formasinya masih pasti akan diberikan kepada kita gitu ya. Nah nanti akan diumumkan ya. Kemudian masuk masa sanggah, kemudian pengumuman masa sanggah. Nah selanjutnya dari tes yang tahap 3 ini nanti yang lulus ini akan diusulkan untuk mendapatkan NIP, kemudian ditetapkan NIP-nya. Nah itu ya teman-teman terkait dengan alur sistem seleksi P3K Guru tahun 2021. Semoga nanti teman-teman itu bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa lolos ya, dan saya doakan semoga kalian lolos. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.